Assalamualaikum, nama aku Julianti. Oke, kita langsung aja ya. Dalam buku materi pokok, term itu terbagi menjadi 4 kelompok. Tapi di sini aku bakal jelasin 3 macam jenis aja. Menurut konotasinya, term ini tuh menjelaskan apa arti dari kata itu sendiri. Misalnya aja gini, termnya itu manusia. Secara konotasi, kata manusia ini tuh bisa secara otomatis kita artikan sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran. Yang berikutnya, term menurut denotasinya. Denotasi itu merupakan cakupan atau jangkauan dari suatu term. Denotasi itu menjawab pertanyaan siapa aja atau apa aja yang masuk ke dalam kategori term ini. Kita pakai contoh deh biar lebih gampang. Intinya itu semua yang masuk ke dalam kategori manusia, maka semuanya adalah denotasi dari term. Misalnya laki-laki, perempuan, bayi, balita, dewasa, remaja, semua yang manusia, maka dia termasuk ke dalam denotasi term manusia. Jenis term yang terakhir yaitu term menurut cara beradanya sesuatu atau predikamen. Predikamen ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori utama. Misalnya kategori yang pertama yaitu substansi. Yaitu sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Dia bukan bagian dari benda lain. Contohnya manusia, hewan, benda. Kategori yang kedua yaitu kuantitas atau jumlah maupun ukuran dari suatu benda. Contohnya 3 orang pelajar, 290 kg sapi. Soal nomor 2 yaitu tentang bentuk sesat fikir dan gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari kesesatan dalam berpikir ini. Sesat fikir ini merupakan suatu bentuk kesalahan dalam berpikir atau menalar. Artinya tuh gini, seseorang bisa aja menyampaikan argumen yang kedengarannya tuh meyakinkan banget. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, terdapat kesalahan loh dalam cara berpikirnya. Beberapa waktu lalu di sosial media pernah kan ada konten yang membahas tentang waktu dia nggak punya uang, dia tuh suka datang ke lobi hotel dan pesan kopi seharga 80.000 untuk dia bisa belajar jadi kaya. Bentuk sesatnya tuh gini, si konten kreator itu seolah menyarankan untuk orang-orang miskin nggak punya duit pergi ngopi ke lobi hotel. Gimana caranya? Waktu nggak punya duit tapi dia harus ke lobi hotel dan beli kopi seharga 80.000. Terus gimana sih caranya supaya kita terhindar dari yang namanya sesat pikir? Yang pertama, kita bisa fokus dulu sama isi argumen. Jangan fokus ke orangnya yang ngomong. Misalnya, oh yang ngomong ini orang kaya, apa yang dia omongin harus kita tiru. Kan enggak. Misalnya dari kasus kopi 80.000 tadi. Dan yang paling penting adalah kita harus terlatih untuk berpikir secara kritis. Karena orang-orang yang terlatih berpikir secara kritis akan memiliki mental menyaring, menganalisis, dan juga mengevaluasi argumen yang dia terima dengan cermat. Enggak yang langsung menerima dan mempraktekannya mentah-mentah di hidupnya. Sekian pembahasan dari aku dan goodbye.